Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Anam, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Loceret. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pembinaan mental agama di sekolah dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita bisa bertemu, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang pembinaan mental agama di sekolah. Materi ini diberikan dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan kegiatan yang dijadikan sebagai ajang untuk melatih ketahanan mental, disiplin, dan mempererat tali persaudaraan. Kemudian MPLS juga sering dipakai sebagai sarana perkenalan siswa terhadap lingkungan baru di sekolah tersebut, baik itu perkenalan dengan sesama siswa baru, senior, guru, hingga karyawan lainnya di sekolah itu. Kemudian MPLS juga dijadikan sebagai pengenalan berbagai macam kegiatan yang ada dan rutin dilaksanakan di sekolah, termasuk kegiatan yang diadakan dalam rangka pembinaan mental agama. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang masalah pembinaan mental agama, terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian pendidikan. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari pengertian ini bisa kita pahami bahwa tujuan daripada pendidikan itu lebih menitik beratkan kepada pengembangan aspek afektif atau sikap kepribadian. Di antaranya ditunjukkan dalam ini, agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan akhlak mulia. Ini semua bisa dikatakan sebagai bentuk mental agama. Mental agama ini juga bisa disebut sebagai karakter, yang dalam hal ini adalah karakter religius. Dalam istilah agama Islam disebut dengan istilah akhlak. Berikutnya adalah kedudukan akhlak, karakter atau mental agama dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini antara lain
dijelaskan yang pertama, akhlak adalah ukuran kesempurnaan iman seseorang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, inti agama adalah baiknya akhlak atau budi pekerti. Ad-dinu huwa husnul khuluq. Yang ketiga, akhlak adalah inti pokok agama di samping akidah dan syariah yang dalam istilah lain disebut dengan trilogi agama Islam, yaitu meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian dalam pepatah Jawa yang berkaitan dengan akhlak sering kita dengar adalah ajining diri saka lati, ajining rogo saka busana. Maksudnya harga diri seseorang itu ditentukan oleh perilaku, perbuatan, mental, atau dikenal dengan sebutan akhlak. Berikutnya, kita akan memahami tentang pendidikan akhlak dan pendidikan moral. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral dapat dipatuhi dengan kesadarannya sendiri dan penghayatan yang tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar dan datangnya dari keyakinan beragama. Yang ketiga, keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Kemudian bagaimana strategi atau cara pembinaan mental agama di sekolah? Pembinaan mental agama di sekolah bisa melalui berbagai cara. Antara lain yang pertama, melalui proses kegiatan belajar mengajar, di mana dalam setiap awal pelajaran dan akhir pelajaran selalu didahului dengan doa, salam, dan sebagainya. Kemudian juga dalam proses kegiatan pembelajaran biasanya juga diintegrasikan atau dimasukkan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, pembinaan mental agama di sekolah juga bisa melalui kegiatan pembiasaan atau budaya sekolah. Misalnya budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian juga melalui kegiatan ekstrakurikuler, misalnya majelis taklim, kemudian seni baca Al-Quran, seni sholawat hadroh, dan sebagainya. Kemudian juga melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, utamanya adalah peringatan-peringatan Hari Besar Islam. Berikut ini akan saya tayangkan tentang berbagai dokumentasi terkait dengan pembinaan mental agama. Di antaranya adalah budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Berikutnya
adalah pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Ini dalam rangka untuk membiasakan peserta didik agar terbiasa melaksanakan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, utamanya kebiasaan melaksanakan sholat. Di samping itu, di SMP Negeri 1 Loceret juga selalu mengadakan berbagai macam peringatan keagamaan, termasuk salah satunya adalah peringatan berdirinya SMP Negeri 1 Loceret dengan acara SMP 1 Loceret bersolawat. Kemudian pembinaan mental agama juga dilakukan melalui kegiatan ekstra, yaitu ekstra hadroh. Ini adalah penampilan anak-anak yang mengikuti ekstra hadroh dalam peringatan Hari Besar Islam. Kemudian untuk menumbuhkan rasa sosial sebagai implementasi dari mental keagamaan, di SMP Negeri 1 Loceret juga diadakan santunan terhadap anak yatim. Berikutnya juga untuk menumbuhkan jiwa sosial, kemudian meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan syiar Islam, juga diadakan kegiatan peringatan Idul Adha. Dalam setiap tahun, SMP Negeri 1 Loceret juga mengadakan kegiatan halal bihalal. Kemudian juga mengadakan kegiatan Maulud Nabi dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan pembinaan mental, juga untuk menumbuhkan kecintaan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagai penutup, kami pesankan kepada anak-anak, kenali dirimu maka kau akan mengenal Tuhanmu. Demikian materi tentang pembinaan mental agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi tentang pembinaan mental agama di sekolah dalam masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.